menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bagaimana hari Minggu Anda? Bagaimana juga puasa Anda hari ini? Semoga lancar dan juga kami menemani Anda yang saat ini sedang menikmati buka puasa di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Kita memang masih menantikan hasil resmi rekapitulasi pemilu 2024 yang diumumkan oleh KPU pada 20 Maret mendatang. Tapi tidak ada salahnya kalau saya ajak Anda juga, nanti kita akan dengarkan juga pengamat politik untuk sama-sama memprediksi, sama-sama berhitung kira-kira bagaimana pembagian porsi di kabinet untuk partai-partai pendukung pasangan Prabowo Gibran. Akankah kemudian koalisi-koalisi yang ada di seberang, partai-partainya juga kebagian kursi dan juga para relawan. Ini akan kita bahas tuntas bersama saya Putri Viola. Dan bersama saya Ken Ana di Apa Kabar Indonesia Malam, kita nanti juga akan melihat kondisi di sejumlah daerah yang beberapa waktu terakhir ini terendam banjir akibat intensitas hujan yang cukup tinggi. Bagaimana kondisinya hari ini pemirsa? Kita akan perbarui di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Ya, dan membuka Apa Kabar Indonesia Malam tentunya pas sekali dengan saat berbuka puasa. Rasanya tak afdol jika tidak diawali dengan minuman yang manis, segar, dan melepas dahaga, Putri. Betul. Nah, di Ampel Surabaya ini sajian es khas sarbat atau minuman kudapan, buah dan sirup. Ramai ditunggu warga yang ingin menikmati es khas Pakistan ini. Terlebih sang pemilik restoran khusus di bulan Ramadan membagikan gratis bagi warga sekitar. Nah, Anda bisa lihat pemirsa, begini suasana maghrib di Jalan Raya Ampel, Surabaya, di mana ratusan orang mengantri untuk bisa mendapatkan minuman segar khas Pakistan. Yakin Karbos khas sarbat, sejenis minuman es sirup dengan topping aneka buah segar, diantaranya adalah apel, semangka, jeruk, lemon, dan jambul biji atau guava. Nah, sepintas es segar ini mirip es buah yang ada di Indonesia, namun campuran selasih dan sejenis agar-agar khas Pakistan membuat es ini terasa berbeda. Kemudian juga banyak ditunggu oleh warga yang rela mengantri sejak 1 jam sebelum waktu berbuka. Khusus di bulan Ramadan, sang pemilik kedai khas Pakistan asal Peshawar, Pakistan, ini telah lama menetap di Surabaya. Membagikan juga secara gratis minuman khas sarbat bagi warga sekitar. Nah, bila Anda berada di kawasan religi Sunan Ampel, rasanya tidak afdol jika Anda tidak mencoba minuman segar khas Pakistan yang juga disajikan dengan sejumlah makanan khas Pakistan seperti nasi bukhori dan Uzbek dengan kudapan kambing dan ayam yang terkenal sangat lezat. Pemirsa, salah satu menu favorit khas Bantul, Yogyakarta yang sudah terkenal adalah sate kelatak. Ya, sate kelatak adalah sate kambing dengan bumbu yang sangat sederhana. Bumbunya ini pemirsa terdiri dari bawang putih dan garam, dihaluskan dan dipanggang, ditambah dengan kuah gulai. Sate kelatak adalah satu kuliner yang selama ini menjadi menu favorit wisatawan saat berkunjung ke Bantul. Pada bulan Ramadan ini, sate kelatak menjadi salah satu menu yang wajib dinikmati masyarakat untuk berbuka puasa. Salah satu warung sate kambing di Kasihan Bantul, Yogyakarta, setiap menjelang buka puasa banyak dikunjungi pembeli untuk menikmati sate kelatak. Proses pembuatan sate kelatak sangat mudah dan sederhana. Daging kambing segar diiris kecil-kecil, ditusuk dengan menggunakan tusuk sate, kemudian dicelupkan ke dalam bumbu bawang putih dan garam yang sudah dihaluskan dan ditambah dengan air. Setelah dicelup beberapa saat, kemudian dipanggang di atas api yang membara. Dipanggang hingga warnanya berubah menjadi kecoklatan. Ini menu utamanya ini.
Ya, kita beralih mencari referensi menu berbuka puasa lainnya, termasuk juga melihat tradisi bagi-bagi bubur Arab di Masjid Muhdor Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang kembali digelar selama bulan suci Ramadan. Ya, takjil gratis tersebut masih tetap menjadi buruan warga sekitar. Rasanya yang khas membuat ratusan orang rela antri berdesak-desakan. Anda bisa lihat pemirsa, begini aktivitas warga keturunan Arab di sekitar Masjid Muhdor, Kelurahan Kutorejo, Kabupaten Tuban selama bulan suci Ramadan. Setelah sholat duhur, mereka langsung bergotong royong memasak bubur. Nah, bubur khas Arab ini dimasak kaum laki-laki. Mereka mengaduk beras secara bergantian dalam kuali besar, sementara para wanita bertugas meracik bumbu ramuan khas Arab di rumah. Bumbu khusus ini dibuat dari rempah-rempah yang diolah bersama daging kambing. Menjelang maghrib, bubur Muhdor yang telah matang dibagikan secara gratis di halaman masjid. Ratusan warga mulai dari anak-anak, wanita hingga pria dewasa turut mengantri. Pemirsa, holat masakan khas Mandailing, Padang Bolak, ini menjadi salah satu kuliner khas yang diburu pada saat bulan Ramadan ini. Holat dimasak dengan menggunakan bumbu khas yang alami ditambah batang kayu balaka dan pakat atau pucuk rotan dicampur dengan ikan mas bakar. Rasanya sangat menggugah selera, tentunya dimakan terutama saat berbuka puasa di bulan suci Ramadan ini. Cara pembuatan holat tergolong sederhana. Bumbu andalan masakan khas Mandailing Padang Bolak ini diawali dengan pengikisan batang kayu balaka, salah satu kayu yang banyak terdapat di kawasan hutan Tapanuli Selatan, serta ditambah dengan pakat atau pucuk rotan yang sudah dipanggang. Selanjutnya ditambah dengan bumbu-bumbu alami secukupnya seperti bawang merah, bawang putih, jahe, cabai rawit, dan jeruk nipis. Bumbu-bumbu alami seperti bawang merah, bawang putih, dan jahe ini digiling menjadi satu yang nantinya akan dimasak sebagai kuah holat. Nah, setelah itu kulit kayu balaka dan pakat atau pucuk rotan dicampur menjadi satu dan disiram kuah yang sudah disiapkan. Untuk menambah kenikmatan, holat disajikan dengan ikan mas panggang atau ayam panggang. Agar kuah holat lebih segar, ditambah dengan cabai dan jeruk nipis agar menambah kesegaran kuah holat. Dan seperti biasa, ini sambil membuat Anda teriming-imingi juga, gitu kan? Bikin semakin ngiler ataupun juga punya berbagai kota, berbagai daerah akan berbagi info kuliner menarik untuk Anda. Ada rekan kami Zinedine Duhan yang saat ini berada di Sabang, ada juga Fadli yang saat ini juga berada di Aceh. Nah, kita akan menuju ke Duhan terlebih dahulu. Silakan Duhan. Ya, Ken, Putri, dan juga pemirsa, memasuki waktu berbuka. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat berbuka puasa untuk Anda yang menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan saat ini saya akan berbuka puasa di Seafood Dewi. Ini di salah satu makanan yang berada di Jalan Sabang, yang mana memang di jalan ini tidak ada habis-habisnya mengenai kuliner, dari mulai ujung sampai ujung selalu ada. Dan berbicara soal seafood di sini ini cukup terkenal dan rame banget, kan. Dari mulai tadi saya datang ke sini sekitar pukul 5, ini sudah rame, sudah milih sendiri ini ikan ataupun seafood lainnya yang nantinya akan kita santap sebagai menu untuk berbuka puasa. Di sini ada kepiting, ada kerang, lalu ada cumi, ada udang, dan juga ada berbagai jenis ikan. Di sini ada kerapu, ada kakap merah, dan juga selain dengan menu seafood tentunya juga menyediakan menu-menu lain. Ini seperti kangkung, lalu ada juga pete ini yang digantung. Nah, untuk lebih lengkapnya saya akan mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada
yang dagang di sini dengan Mas siapa? Aman. Mas Aman, boleh kita bergeser sedikit ke sini? Mas Aman, kalau boleh tahu di sini menu favoritnya apa, Mas Aman? Kita menu favoritnya ada ikan bakar sama kepiting lada hitam. Ikan bakar dan kepiting lada hitam. Nah, untuk range harganya sendiri, Mas Aman, kalau untuk makan di seafood ini range harganya berapa sih, Mas Aman? Rata-rata kalau ikan mulai dari harga 75 sampai 200 per ekornya. Kalau kepiting satu porsi kita kena 280.000 2 ekor. Kalau udang 65.000 per porsi, cumi 50.000 per porsi. Kalau untuk kerang-kerangnya kita per porsinya 35.000. Siap. Selain itu Mas Aman, kalau dari segi minuman sendiri, adakah minuman khas itu yang dijual di Seafood Dewi ini? Ada. Minuman khas kita dari Seafood Dewi, Markisa S. Markisa S. Oke, kalau gitu Mas Aman kita langsung berjalan ke sini. Mas Aman, sepertinya Mas Aman tadi sudah menyiapkan ke Ken Putri dan juga pemirsa, karena tadi saya sudah sempat memilih ini. Tadi sempat memilih ikan, memilih kepiting untuk kita santap sebagai menu untuk berbuka puasa. Nah, di sebelah saya ini sudah terdapat beberapa makanan, dan yang tadi dimaksud untuk Markisa itu ini ya Mas ya. Nah, karena disunahkan untuk berbuka dengan yang manis, saya akan mencoba terlebih dahulu untuk Markisa S. Kita aduk dulu pemirsa. Ya, ini rasa Markisanya berbeda sekali dari sirup-sirup Markisa yang biasa kita temukan di supermarket terdekat. Manisnya pas banget karena ini dibuat secara homemade dengan racikan khusus. Nah, selain itu juga memang ini sudah tadi kami pesan dan disediakan ada ikan goreng ini yang besar sekali. Tadi kami pilih di depan, lalu juga ada kepiting lada hitam. Ini salah satu menu yang tadi disebutkan oleh Mas Aman, yang salah satu menu favorit. Lalu ada cumi saus padang, ada udang tepung, lalu ada cumi tepung, dan juga ada varian kerang dengan bumbu spesial. Langsung saja pemirsa, kita akan coba. Nah, di samping saya juga sebetulnya ada pete pemirsa, teman, karena kebetulan saya tidak suka pete, jadi kita akan fokus untuk makan seafood yang ada di sini, mulai dari ikannya. Seperti apa rasa ikan bakar yang dijual di Seafood Dewi ini? Kita akan langsung coba. Tadi yang meja 6 berapa duit? Meja 6 yang bungkus. Langsung kita coba pemirsa. Meja 6 bungkus tadi berapa duit? Yang bungkus kan? Ini enak banget. Bumbunya pas, gurih, dan enak banget. Selain itu juga di sini ada kepiting, maksud kami cumi saus padang, yang memang ini menjadi menu favorit saya karena tadi ini pertama saya pesan sebelum ikan bahkan. Dan rasanya nikmat sekali, pedasnya pas. Jadi ini merupakan salah satu menu buka puasa terbaik yang pernah saya coba. Untuk sementara itu kan saya kembalikan ke studio. Baik, selamat menikmati berbuka puasa Duhan dengan menu seafoodnya dari Jalan Sabang, Jakarta. Lalu apa kira-kira pilihan menu berbuka puasa di Aceh? Kita coba tanyakan kepada Fadli di sana. Fadli, ada referensi menu apa dari Aceh untuk berbuka puasa? Baik, Kanani dan pemirsa di rumah. Dapat saya kabar saat ini saya berada di Sentral Kuliner Pasar, jualan buka puasa yang ada di Jalan Garuda, yang tepat di kawasan Kota Banda Aceh. Nah, di sini bisa terlihat suasana sangat ramai masyarakat yang datang kemari untuk mencari takjil ataupun makanan untuk mereka jadikan nanti makanan buka puasa. Nah, di sini saya akan mengajak Anda ya, yang Anda dan di sini ada menu yang sangat paling khas di Aceh, yaitu makanan un pegaga. Nah, un pegaga ini cuma ada disajikan itu di bulan suci Ramadan. Nah, seperti ini bentuknya. Nanti bisa Anda lihat di layar kaca Anda seperti ini un pegaga. Un pegaga ini dibuat dari
42 daun yang iris, kemudian dipotong-potong, dicampur oleh ada potongan kelapa ya saya lihat, dan cabai, ada juga kecombrang yang diiris kecil, dijadikan satu. Mungkin kalau seperti kita lihat ini teksturnya seperti urap ya kalau kita ini. Tapi yang pasti kita mau tanya sama pedagangnya biar tahu ini daun apa saja sih yang terkandung dalam daun pegaga ini. Adakah apa di sini? Ada apa? Kak, dengan Kak apa Kak? Dengan kauna. Kauna, bisa Ya. dijelaskan Kak? Ini daun pegaga ini apa aja Kak? Daun Daunnya. apa aja? Daunnya banyak kali ini daunnya. Daun sapaleman, daun kemede, daun delima, daun pucuk gelendong. Habis itu daun apa lagi, pokoknya banyak dia daunnya. Karena kan saya beli di pasar itu udah diikat-ikat dia. Tapi kalau daun pegaganya ada dua macam, ada yang kecil, ada yang gede. Tapi kalau yang enaknya, yang bunganya yang kecil. Kalau yang gede nggak berapa enak dia. Saya cari yang kecil. Ada berapa jumlah daunnya? 42. Sebenarnya 44 kan, tapi ini 42. Mungkin kadang yang buat itu susah dicari. Makanan ini memang ada di bulan suci Ramadan. Dia bunganya tumbuhnya di bulan puasa saja. Ya, selain puasa nggak tumbuh. Karena bunganya kan kecil-kecil. Dia bunganya merayap. Merayap. Kalau kami potong di rumah, kami buang begitu aja yang akar tumbuh di situ dia. Kadang-kadang saya nggak boleh tumbuh di rumah karena kan kalau puasa aja ada tumbuh. Oke, selain daun pegaga ada apa aja di sini Kak? Dia punya kacang, daun apa tuh gongseng, kelapa gongseng. Habis itu cabai dia pakai asam dia. Itu diaduk karena kan daunnya ini kan nggak direbus, langsung hidup-hidup dia. Berarti mentah gitu di mana? Mentah dia, mentah. Itu bunga serai, bunga kala, cabai, daun jeruk tuh. Oke, selain daun pegaga bisa ada jajanan apa di sini aja Kak? Oh, ada belacan, ada ini adanya. Ini si Ade Kak. Ini makanan khas juga Kak? Ya, itu Makanan khas Aceh juga ya? Nah ini pemirsa ada makanan sangat khas juga di Aceh. Ini ada ati, ada timpan ya yang paling terkenal ya. Mungkin sebagian masyarakat yang sudah pernah datang ke Aceh pasti pernah mencicipin makanan khas Aceh ini. Ini kue timpan namanya. Biasanya ini ada isinya serikaya ataupun kelapa gitu. Seperti Nagasari, tapi dia memang khas sekali, timpan. Nah, begitulah suasana menjelang berbuka puasa di Aceh saat ini. Saya kembalikan ke Anda, Kenanya dan Putri Viola di studio. Baik, terima kasih Fadli untuk pilihan menu khas Aceh tadi yang sudah diberikan informasinya untuk pemirsa tentunya di rumah. Selamat bersiap-siap dan selamat berbuka puasa juga teman-teman. Terima kasih Fadli dari Aceh dan Duhan dari Jakarta. Ya, pemirsa, usai sudah dulu referensi menu berbuka puasa di segmen ini. Karena di segmen selanjutnya Putri Viola akan hadir untuk Anda tentunya dengan sejumlah narasumber akan membahas mengenai bagaimana kira-kira peta koalisi atau siapa-siapa saja yang akan menduduki kursi menteri dari paslon 02 yang sejauh ini sudah dinyatakan unggul dalam Pilpres 2024. Sesaat lagi. Satu bulan sudah pemilihan umum berlalu. Kini masyarakat dan juga partai politik menanti pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum mengenai siapa pemimpin 5 tahun mendatang. Termasuk berapa banyak partai politik peserta pemilu mampu menempatkan kader terbaiknya di Senayan. Seakan menjadi bumbu politik, sejumlah wacana mengemuka mengiringi hasil hitung cepat dan juga rekapitulasi sementara yang mengunggulkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang. Mencuat rencana koalisi besar, termasuk menggait parpol pendukung Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud ke dalam gerbong koalisi Indonesia Maju. Namun yang hangat diperbincangkan adalah pembagian kursi kabinet jika koalisi besar terwujud.
berapa jatah parpol dalam koalisi sebagai pembantu presiden, baik sebagai menteri maupun wakil menteri. Sekedar pembanding, saat era SBY di periode pertama tahun 2004-2009 terdapat 37 menteri, di mana 16 diantaranya kader parpol koalisi. Di periode kedua tahun 2009-2014, jumlah menteri asal parpol meningkat menjadi 21 orang. Sementara di era Presiden Jokowi periode pertama tahun 2014-2019, jumlah menteri asal parpol sebanyak 16 orang dan 18 orang non-parpol atau profesional. Pola ini pun berlanjut. Di penghujung periode kedua, tercatat jumlah menteri asal parpol melonjak menjadi 20 orang dari hanya 15 orang di awal periode kedua. Lalu akankah di era pemerintahan mendatang kader parpol akan lebih banyak dibandingkan para profesional sebagai dampak akomodir koalisi gemuk? Bagaimana pembagian kursi di antara parpol koalisi sehingga tidak muncul kecemburuan bagi parpol yang sedari awal menjadi pendukung pasangan Prabowo Gibran? Karena Anda habis buka puasa, saya sebenarnya nggak ingin membuat Anda pusing yang berat-berat belajar matematika. Tapi nggak ada salahnya kalau saya ajak Anda untuk sekedar hitung-hitungan ringan. Kita akan menghitung sedikit prediksi di atas kertas, berapa kursi, berapa porsi yang mungkin bisa diberikan kepada partai-partai politik yang mendukung pasangan 02, Prabowo Gibran nanti di kabinet. Sambil juga kita menantikan bagaimana hasil pengumuman resmi dari rekapitulasi KPU. Kalau kita tahu memang ada beberapa partai yang ada di dalam koalisi Indonesia Maju yang luar biasa memberikan kontribusinya, sumbangsinya untuk memenangkan pasangan ini. Tapi yang kita juga tidak bisa tutup telinga adalah isu-isu yang berkembang saat ini, bahwa sepertinya akan ada jatah-jatah di kabinet ataupun juga porsi-porsi dibagikan kepada partai-partai yang pada saat pemilu ini posisinya berseberangan, yang mendukung 01 dan 03. Lalu seberapa porsi juga yang akan diberikan untuk para relawan? Kita akan bahas tuntas mengenai hal itu malam hari ini, apalagi kita sudah mendengarkan pernyataan dari Ketum Golkar, Erlangga Hartarto, yang mengatakan Golkar 5 deh jatahnya di kabinet. Bagaimana dengan partai-partai lainnya? Langsung saja saya akan perkenalkan satu persatu narasumber untuk Anda yang akan mengamati dari kacamata politik, yaitu pengamat politik Mas Agung Baskoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Agung. Baik, selain Mas Agung menemani saya di studio, kita juga punya narasumber lainnya yang akan bergabung berbincang mengenai hal ini secara daring. Ada Bang Dhanil Anzar Simanjuntak selaku juru bicara dari Pak Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bang Dhanil. Selamat malam Mbak Putri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Agung. Ya, jika sudah bergabung dengan kita Ketua DPP Partai Demokrat yaitu Pak Herman Khairon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Herman. Waalaikumsalam Mbak Putri, sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Baik, dan juga kita akan masih menunggu, sepertinya belum bergabung, tapi nanti akan bergabung Bang Ahmad Doli Kurnia. Ini selaku Ketum Partai Golkar. Sudah bergabung Bang Doli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Doli. Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, selamat malam Bang Doli. Langsung saja deh, saya akan mulai ke Bang Doli terlebih dahulu. Pak Erlangga ini sudah mengatakan Golkar 5 deh jatahnya di kabinet. Angka itu dari mana Bang? Kemudian juga apakah ini memang salah satu Golkar berhitung sebenarnya dengan kontribusi yang diberikan segini nih jatahnya yang sesuai nih 5 kursi di kabinet. Bang Doli silakan. Ini pertama saya kira kita harus sama-sama memahami bahwa di dalam sistem presidensial itu ya kabinet itu adalah hak prerogatifnya presiden dan tentu kita semua menghormati ya. Nah kemudian yang kedua, seperti biasanya di dalam setiap pemilu ya post election pasti ada pembicaraan walaupun ya itu hak prerogatifnya presiden, tapi karena memang setiap pemilu ini capres dan cawapres itu diusung oleh partai politik dan gabungan partai politik, pasti juga akan ada pembicaraan antara presiden terpilih, wakil presiden dengan ketua umum partai politik yang bergabung dalam koalisi pendukung di pilpresnya gitu. Nah yang ketiga sebetulnya kemarin itu di Bali itu acara internal ya, kami juga kaget tadi saya juga di interview di Kompas di rekaman
sambutannya Pak Ketua Umum kami itu di quote gitu ya. Jadi itu sebetulnya kemarin acara di Bali itu acara silaturahim, kita undang ketua-ketua DPD ya sambil memanjatkan rasa syukur ya, dan terima kasih kepada ketua-ketua DPD yang selama ini sudah bekerja keras sehingga Golkar bisa mencapai perolehan seperti saat ini, suaranya naik 2-3%. Saya bilang saya live. Dan dia disampaikan seperti itu. Nah, soal angka itu sebenarnya saya tidak tahu ya, tapi saya yakin bahwa antara Pak Prabowo sudah ada pembicaraan sebetulnya dengan ketua umum partai politik termasuk dengan ketua umum kami gitu. Nah, soal angkanya berapa, kesepakatannya bagaimana gitu ya. Saya kira yang paling tahu Pak Prabowo sendiri, Pak Erlangga dan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi nanti pada akhirnya mungkin pembicaraan resminya akan dilakukan oleh Pak Prabowo, bukan juga bersama dengan Mas Gibran dan ketua umum partai politik termasuk ketua umum Partai Golkar. Baik, yang tahu dari perbincangan tertutup yang sudah dilakukan hanya Pak Prabowo, Pak Erlangga, Allah Subhanahu wa taala sama dinding juga Bang yang jadi saksi bisu Bang. Tapi yang pasti mengenai hal ini Bang Daniel mungkin bisa cerita kepada kita seperti apa sih bentuk komunikasi kesepakatan Pak Prabowo dengan partai-partai pengusungnya mengenai ya memberikan porsi, memberikan jatah yang ya ini sudah biasa tentunya kepada mereka yang berjasa mengusung mengantarkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Bang Daniel. Mbak Putri, pertama yang harus dicatat adalah memang penentuan kabinet itu adalah hak prerogatif dari presiden terpilih. Nah, terkait dengan itu Pak Prabowo memang berulang kali baik itu di forum terbuka maupun tertutup menyampaikan bahwasannya ketika beliau membentuk kabinet atau tim kerja yang akan membantu beliau nanti, kata kunci yang selalu disampaikan itu adalah beliau ingin menghimpun putra-putri terbaik Indonesia. Artinya mereka-mereka yang punya kompetensi, mempunyai kapasitas di bidangnya masing-masing untuk membantu kerja-kerja pembangunan Indonesia maju nanti. Kemudian yang ketiga, Mbak Putri, kami dalam hal ini Pak Prabowo juga sering menggunakan istilah agak berkeberatan dengan istilah dikotomi profesional dan orang partai. Jadi dikotomi itu menyatakan seolah-olah kalau orang partai itu tidak profesional. Kemudian itu seolah-olah menegasikan mereka-mereka yang berkhidmat di partai. Karena banyak sekali yang di partai politik justru adalah orang-orang yang profesional di bidangnya masing-masing, tapi kemudian berkhidmat di politik praksis. Jadi dalam perspektif dikotomi antara profesional dan orang partai itu ya, Pak Prabowo dan tentu di Partai Gerindra itu tidak bersepakat dengan itu. Karena banyak sekali tadi saya sebutkan orang partai yang sangat profesional di bidangnya masing-masing. Keempat, Mbak Putri, tentu terkait dengan penentuan siapa di kabinet, tadi saya sebutkan di awal yang akan dicari tentu mereka yang punya kompetensi, kapasitas di bidangnya masing-masing. Kemudian kedua tentu adalah mereka yang bersedia melanjutkan program yang sudah dirancang oleh Pak Prabowo. Kemudian tentu mereka-mereka ini punya kesepahaman dengan Pak Prabowo dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, dan mereka bisa dari banyak kelompok, dari banyak pihak. Jadi Pak Prabowo sejak awal terbuka dengan semua kelompok, terutama tentu partai koalisi, kemudian pihak-pihak kelompok lainnya yang memang nanti bisa membantu Pak Prabowo. Jadi terkait dengan matematika kabinetnya tentu itu nanti adalah prerogatif dari Pak Prabowo sendiri, Mbak. Baik,
Mengenai hak prerogatif, kemudian mencari sosok yang kompeten, tapi kemudian juga saya ingin pertegas terutama yang kalimat-kalimat terakhir Bang Dhanil, artinya juga sangat terbuka kemungkinan memberikan jabatan di kabinet bukan hanya mereka, partai-partai politik yang memperkuat ataupun mengusung 02, tapi juga yang mungkin mengusung 01, 03, terbuka juga peluang seperti itu Bang Dhanil? Sejak awal kan Pak Prabowo menyebutkan bahwasannya beliau terbuka dengan upaya mempersatukan. Jadi memang visi utama Pak Prabowo ketika maju menjadi calon presiden itu adalah visi mempersatukan. Artinya apa? Artinya semua kelompok, semua pihak yang bisa memperkuat kerja-kerja kabinet di masa yang akan datang tentu akan diajak. Tadi syaratnya tentu adalah punya kompetensi, kemudian punya integritas, dan tentu punya basis dukungan yang signifikan. Terutama misalnya kalau dari kalangan partai politik tentu direkomendasikan oleh masing-masing partai politik. Nah itu penting karena itu salah satu syarat untuk tadi memperkuat komunikasi politik dan kerja-kerja pembangunan ke depan. Ya, baik Pak Herman, kalau tadi Golkar sudah kita tahu Pak Erlangga menyebutkan angka. Kalau dari Demokrat sendiri Pak Herman, apalagi kita tahu Pak SBY sampai turun gunung loh. Bahkan bukan rahasia juga, ini salah satu yang menyebabkan suara dari pasangan 02 di Jawa Timur begitu terdongkrak tinggi. Pak Herman, apakah kemudian ada juga angka yang diimpikan harapannya oleh Demokrat dapat jatah berapa sih di kabinet? Ya, pertama tentu sekali lagi saya juga menekankan bahwa ini menjadi hak prerogatif dan domainnya Presiden. Dan kalau hari ini kita membicarakan persoalan kabinet, tentu yang harus kita pastikan betul adalah bagaimana nanti sampai 20 Maret ini. Artinya penetapan dulu terhadap hasil pemilu. Sehingga jelas siapa presiden terpilih secara formal dan tentu berapa jumlah komposisi masing-masing partai di parlemen. Ini kan juga akan mempertimbangkan atau memperhitungkan terhadap berapa jumlah tentu nanti Pak Prabowo akan mengalokasikan masing-masing partai. Yang kedua, saya meyakini bahwa pemerintahan yang kuat itu juga harus didukung oleh parlemen yang kuat. Jadi saya meyakini hitung-hitungannya Pak Prabowo justru juga akan mempertimbangkan terhadap bagaimana pengamanan jumlah parlemen yang memadai di parlemen. Oleh karenanya ini akan menjadi pertimbangan juga. Tentu kalau dengan 4 partai hari ini tidak cukup untuk bisa mayoritas, mungkin saja Pak Prabowo akan menggait beberapa partai kembali untuk bisa memperkuat supaya program-program yang disiapkan dan dicanangkan yang ini apakah masuk dalam quick win maupun pada program jangka panjang, ini bisa dijalankan dengan baik. Nah, oleh karenanya saya meyakini bahwa Pak Prabowo memang akan membuat koalisi yang lebih besar, sehingga kuat di pemerintahan, kuat juga di parlemen. Baik. Yang ketiga, bagi Demokrat ya menyerahkanlah sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Apakah memang nanti akan mendapatkan berapa porsi, yang tentu saya juga meyakini pada saatnya nanti para pimpinan partai tentu akan diajak bicara untuk membicarakan tentang portofolio dan porsi-porsi yang tepat masing-masing partai koalisi. Yang tentu juga menurut saya akan ada pelebaran-pelebaran sehingga ini memungkinkan penguatan-penguatan di parlemen. Yang keempat, pertimbangan saya juga melihat Pak Prabowo akan memilih figur-figur yang profesional. Karena kalau saya mengikuti beberapa pidatonya Pak Prabowo, selalu menyampaikan bahwa yang ingin direkrut adalah para praktisi-praktisi yang memang siap kerja di lapangan, doer gitu ya, yang siap bekerja, yang siap untuk menjalankan program-program yang dicanangkan oleh Presiden. Jadi ada banyak pilihan menurut saya, tetapi pada akhirnya nanti para pimpinan partai akan diajak duduk bersama setelah nanti penetapan di tanggal 20 Maret ini jelas, selesai, kemudian ada ruang sengketa yang tentu masing-masing para pihak mungkin akan memanfaatkan ruang waktu yang ada di
durasi sengketa itu, dan tentu setelah itu baru berpikir apa langkah-langkah selanjutnya. Dan saya melihat juga Pak Prabowo ingin mempersiapkan transisi ini lebih matang, sehingga pada waktunya nanti ketika beliau dilantik, kemudian menyusun kabinet, dan kemudian kabinet ditetapkan dilantik, langsung running bisa bekerja, dan sisa waktu yang tersedia Oktober, November, Desember di tahun 2024, saya kira ini diinginkan program-program yang cepat, yang memang ini menjadi target, menjadi mungkin saja nanti piloting, termasuk makan siang gratis, saya kira ini bisa dijalankan di sisa waktu tahun 2024. Oleh karenanya persiapannya memang harus matang, dan sekali lagi kita tunggu saja pada waktunya, karena beliau juga akan membicarakan hal ini dengan para pimpinan partai. Baik, Mas Agung, ini partai-partai apa memang masih malu-malu gitu, atau sebenarnya masih berhitung masing-masing di angka masing-masing, atau memang juga masih menanti waktunya membaca suasananya seperti apa, menunggu Pak Prabowo nanti memanggil masing-masing ketua dari partai politik. Nanti Mas Agung bisa berikan pandangannya, termasuk juga ada kata-kata kunci yang diberikan oleh Pak Herman Khairot, pelebaran-pelebaran, parlemen yang kuat, koalisi yang besar. Bagaimana pengaruhnya nih terhadap memberikan tadi porsi-porsi mereka di parlemen, ataupun juga maksud saya di kabinet. Nanti Mas Agung berikan ulasannya, tapi setelah jeda kami segera kembali saat lagi. Baik pemirsa, sebelum nanti kita lanjutkan perbincangan, kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat data fakta berapa jatah kursi di kabinet yang diberikan kepada partai-partai politik tentunya di masa pemerintahan kabinet-kabinet sebelumnya, yaitu Pak Jokowi, kemudian juga ada Presiden SBY. Nah ini kita lihat pada masa Presiden SBY, siapa saja kemudian yang ada di Indonesia Bersatu, atau jilid 1 2004 sampai 2009, PKS, Demokrat, Golkar, PKB, PBB, PAN, P3, dan PKPI. Ya, ini dia, Anda bisa lihat. Dan berikutnya ini adalah komposisi Menteri Koalisi Kabinet. Berapa yang diberikan tentunya kepada partai-partai politik tersebut? PKS ada 3 orang, Demokrat 2 orang, Golkar 2 orang, PKB 2 orang, PBB 2 orang, PAN ada 2 orang, P3 2 orang, PKPI ada 1 orang. Ini adalah periode pertama, Indonesia Bersatu pertama, 2004 sampai 2009. Nah ini yang berikutnya adalah periode kedua, Indonesia Bersatu kedua. Ini kami masih sajikan yang pertama, kami nanti akan bawa Anda juga untuk bisa melihat bagaimana yang jilid 2-nya. Ya, ini Demokrat 6 orang, kemudian Golkar 4 orang, PKS 4 orang, P3 3 orang, PAN 2 orang, dan PKB 2 orang. Ini adalah Indonesia Bersatu jilid 2. Ini adalah masa pemerintahan dari Presiden SBY. Berikutnya juga bagaimana petanya pada saat Pak Jokowi yang menjadi presiden. Nanti tentunya ini adalah Pak SBY terlebih dahulu, kami bawa data-datanya untuk Anda. Nanti kami juga akan tayangkan berapa jatah kursi yang diberikan kepada partai-partai politik pada masa pemerintahan Pak Jokowi. Mas Agung, tadinya saya tuh berharap begitu Bang Daniel bisa kasih kisi-kisi begitu kan, angka-angka yang diberikan, porsi-porsinya seperti apa, kemudian juga Bang Doli bisa memperkuat pernyataan Pak Erlangga, demikian pula Pak Herman bisa buka-bukaan saja. Tapi ternyata semuanya bergantung atau menyebutkan sama seragam. Memang ini hak prerogatif dari Presiden. Tapi kalau tinjauan dari Mas Agung sendiri seperti apa? Iya, acara Golkar kemarin itu walaupun Bang Doli bilang internal tapi rasanya eksternal karena memang sudah viral kemana-mana bahwa ada pernyataan Pak Erlangga yang menyebutkan secara eksplisit minimal jatah Golkar itu ada 5 kursi kabinet. Nah saya kira sebenarnya ini bisa dilihat secara internal semacam alarm ya, alarm kepada teman-teman di koalisi Indonesia Maju, khususnya ke Prabowo sebagai presiden, kemudian juga teman-teman di koalisi, dan berikutnya teman-teman yang akan masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju ini. Jadi karena melihat Golkar ini kan sebagai partai yang awal-awal mendukung Prabowo Gibran. Kalau bahasa Ramadannya partai asabikunal awalun lah. Jadi Golkar, Gerindra, PAN, kemudian Demokrat. Nah sehingga memang mengingatkan hal semacam ini menjadi hal yang lumrah agar pertimbangan Prabowo Gibran ketika menyusun kabinet memang menempatkan orang-orang Golkar lebih dari partai-partai yang lain. Walaupun
sebaiknya ataupun idealnya memang ini tidak keluar dulu ke eksternal seperti itu. Yang pertama, yang kedua, yang saya lihat memang ini juga mengingatkan teman-teman di koalisi Indonesia Maju bahwa Golkar nih yang besar. Nah, yang lain mohon sekali jangan lebih banyak jatahnya dari Golkar. Misalkan Pak Ahmad Khairon ya, kemudian nanti Pak yang teman-teman dari luar juga seperti itu, sehingga di koalisi Indonesia Maju tercipta harmoni dan sinergi yang baik karena memang ada rasionalisasi yang jelas atas kursi maupun kontribusi selama ini. Nah, yang ketiga memang juga bisa dilihat secara eksternal bahwa siapapun nanti anggota partai baru yang masuk, jangan lebih banyak dari Golkar, ya pamali bahasanya gitu. Kalau lebih banyak justru nanti ada disharmoni, ada kecemburuan dan seterusnya. Karena tadi partai-partai yang lebih awal mendukung Prabowo Gibran ini adalah partai-partai yang sejak awal dalam tanda petik berdarah-darah, berkeringat, dan ya istilahnya menjadi tameng utama Prabowo ketika masa kampanye bergulir bahkan hingga sekarang. Jadi saya kira alarm dari Golkar ini ya patut diapresiasi lah gitu, terlepas ada plus minusnya, tapi ini mengingatkan kepada Prabowo Gibran dan koalisi maupun di luar koalisi bahwa ada Golkar sekarang yang menjadi motornya. Jadi mohon diperhatikan Golkar ini. Seperti itu kira-kira bahasanya. Bang Doli, betul nggak Bang Doli? Seperti itu sebenarnya yang coba disampaikan oleh Pak Erlangga. Jadi memang ada pesan-pesan tersirat begitu, pesan-pesan kepada Pak Prabowo, kepada partai-partai lain. Jadi begini loh sebenarnya kontribusi dari Golkar yang besar sehingga cukup relevan kalau meminta jatah 5 kursi. Partai-partai lain jangan sampai boleh nyalip. Begitu Bang Doli. Nah, ini kan dalam rangka memberikan semangat kepada kawan-kawan ya. Secara internal ya boleh aja dibilang itu pertemuan internal rasanya eksternal gitu ya, karena pada saat Pak Erlangga menyampaikan sambutan itu sebenarnya udah diminta teman-teman ini konsumsi internal ya, tidak untuk dipublikasikan gitu loh. Jadi kita memang menghitung ya bahwa kerja keras yang dilakukan oleh jajaran partai di semua level ini itu membuahkan hasil ya. Pertama, kita menambah jumlah suara yang cukup signifikan di Pileg 2-3%. Sekarang juga kita sedang bersaing untuk meraih kursi DPR-nya, mudah-mudahan juga bisa tinggi dan mencapai yang paling tinggi gitu. Kemudian yang di Pilpres juga kita mencatat bahwa pada Pilpres inilah kita menorehkan sejarah bahwa konstituen Partai Golkar ya itu sebanyak 75-80% itu memilih pasangan 02 ya. Kita sudah mengikuti Pilpres beberapa kali, termasuk terakhir 2019 kita mendukung Pak Jokowi, itu konstituen Partai Golkar sekitar 63% ya. Jadi ini artinya soliditas partai sampai ke tingkat konstituen kita itu sudah sama panjangannya, linear gitu loh. Nah, jadi ya wajar saja kalau kemudian Pak Erlangga berharap ada apresiasi ya yang diberikan oleh Pak Prabowo, dan kemudian juga patut dihargai oleh partai-partai politik lain di dalam koalisi gitu. Jadi semangatnya cuma hanya itu. Tapi sekali lagi saya katakan ya, at the end semua kan soal susunan kabinet ini kembali muaranya ke Presiden terpilih. Insya Allah kalau dalam waktu dekat diumumkan itu kembali ke Pak Prabowo. Dan saya yakin Pak Prabowo juga paham situasi perkembangan politik perpolitikan di Indonesia yang memang kalau dalam penyusunan kabinet itu pasti akan mengajak bicara ya Pak ketua-ketua partai politik, terutama ketua partai politik yang kemarin menjadi tergabung dalam yang disebut Koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan 02 itu. Baik, nanti mungkin Pak Herman Khairun bisa berikan pandangan mengenai hal ini, tapi sebelumnya kita menuju ke KPU terlebih dahulu untuk bisa memantau sejauh ini bagaimana proses penghitungan, proses rekapitulasi. Ada rekan kami Rizka Salsabila akan memberikan kabar terbaru untuk Anda. Silakan Rizka.
Ya, Putri Viola dan juga pemirsa, untuk hingga saat ini rapat rekapitulasi tingkat nasional rencananya akan dilakukan untuk Provinsi Papua Tengah, namun sebelumnya direncanakan akan dimulai pada pukul 10 pagi tadi, namun hingga saat ini memang rapat rekapitulasi ini belum juga terlaksanakan. Hal ini sebelumnya sempat kami konfirmasi kepada salah satu komisioner KPU RI, Idam Holik, ini menyampaikan bahwa rencananya masih menunggu kedatangan berkas dan juga KPUD dari Papua Tengah. Namun hingga malam hari ini belum ada konfirmasi lanjut kapan akan dimulainya rekapitulasi untuk Provinsi Papua Tengah ini. Namun pada konfirmasi sebelumnya juga Idam Holik ini juga sempat menyampaikan untuk besok rekapitulasi rencananya akan dilakukan untuk Provinsi Maluku atau tepatnya pada 18 Maret 2024. Yang mana sebelumnya juga komisioner lainnya Agus Melas juga sempat menyampaikan bahwa KPU optimis akan menyelesaikan rekapitulasi pada 18 Maret 2024 atau besok hari ini. Kemudian untuk itu mengingat tenggat waktu penghitungan rekapitulasi berdasarkan peraturan KPU RI, ini untuk hasil rekapitulasi diberikan waktu sebanyak 30 hari sejak pemungutan suara atau tepatnya pada tanggal 14 Februari kemarin. Yang kemudian 35 hari setelah itu baru akan diselesaikan rekapitulasinya pada tanggal 20 Maret 2024. Hingga saat ini KPU RI telah melakukan rekapitulasi telah selesai melakukan rekapitulasi untuk 32 provinsi dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, yang mana itu menyisakan 6 provinsi yang belum melakukan rekapitulasi di tingkat nasional, yaitu Maluku, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan juga Jawa Barat. Dan selain itu berdasarkan hasil rekapitulasi sebelumnya, Putri Viola dan juga pemirsa, ini diungguli oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang unggul di 30 provinsi, yang kemudian Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang unggul di 2 provinsi, yaitu Aceh dan juga Sumatera Barat. Dan untuk pasangan Ganjar Mahfud ini memang belum ada keunggulan di provinsi yang ada di Indonesia. Seperti itu, Putri Viola dan juga pemirsa. Terima kasih Kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih untuk laporannya. Kita akan terus tunggu bagaimana proses penghitungan dilakukan oleh KPU sampai nanti resmi diumumkan pada 20 Maret mendatang. Setelah jeda kami akan lanjutkan perbincangan, termasuk kalau tadi sudah Pak Herman Hairon mengatakan akan ada pelebaran koalisi besar. Bang Daniel juga mengatakan Pak Prabowo ingin merangkul semuanya. Lalu ini juga tentunya berpengaruh terhadap jatah-jatah yang diberikan kepada partai-partai politik. Kalau partai-partai yang ada di lain atau di luar koalisi juga bisa bergabung, termasuk juga mengakomodir keinginan ataupun juga jatah untuk para relawan. Sesaat lagi. Kami juga kembali sajikan data fakta berapa kursi yang diberikan, berapa posisi yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada partai-partai politik yang mendukungnya. Tapi nanti tentunya kita akan lanjutkan perbincangan terlebih dahulu. Bang Dhanil, bukannya tidak mungkin loh Bang Dhanil ada kegusaran di kalangan partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju, mengingat rencana mungkin ada partai-partai yang ada di seberang saat ini bergabung, kemudian juga untuk para relawan posisi-posisi seperti itu begitu. Bagaimana Bang Dhanil? Pertama memang kan secara otomatis semuanya pasti bersepakat agar pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran 5 tahun ke depan itu stabil dan punya sokongan politik yang juga stabil dan kuat. Nah, oleh sebab itulah maka dibutuhkan proporsionalitas kekuatan di parlemen. Nah, tentu selain itu secara praksis, secara etis tentu Pak Prabowo sejak awal menyampaikan ingin mengakomodir semua kekuatan sebagai salah satu simbol persatuan. Kenapa? Karena tentu Pak Prabowo belajar dari Pak Jokowi yang juga merangkul Pak Prabowo ketika beliau berdua berkompetisi. Sehingga pemerintahan Pak Jokowi 5 tahun belakangan itu relatif sangat stabil. Nah, belajar dari itu tentu Pak Prabowo ingin menduplikasi langkah dan jalan politik tersebut. Nah, semua partai koalisi yang mendukung sejak awal pasti sangat mahfum
terkait langkah politik tersebut. Kemudian yang kedua, Mbak Putri, Pak Prabowo selalu bersikap proporsional. Proporsional yang saya maksud adalah tentu semua partai itu dihargai, ditempatkan pada posisi sebagaimana mestinya. Di catatan saya adalah ditempatkan pada posisi sebagaimana mestinya. Bahkan partai-partai yang tidak memperoleh kursi ketika mendukung Pak Prabowo juga menghormati dan menempatkan sejajar dengan partai-partai yang besar. Nah, terkait nanti penentuan kabinet tadi, semuanya tentu punya kesempatan dan semuanya tadi akan ditempatkan sebagaimana mestinya dan proporsional. Kira-kira begitu, Mbak Putri. Baik, semuanya akan coba diakomodir, termasuk partai-partai yang juga tidak memiliki kursi di parlemen, Pak Herman Khairun. Artinya juga jangan-jangan ini kuenya yang akan terbagi kepada partai-partai koalisi juga akan semakin sedikit, Pak Herman. Ya, itu kan hak prerogatifnya Presiden. Jadi nanti proporsinya seperti apa, tentu kan itu akan dibicarakan terlebih dahulu dengan pimpinan partai-partai. Dan kalaupun mengakomodir juga kan pos-posnya juga banyak menurut saya yang bisa ini dijadikan sebagai bagian kontribusi. Dan saya juga meyakini Pak Prabowo memiliki rumus-rumusnya lah gitu ya. Sampai saat ini siapa saja yang berkontribusi secara keterwakilan di parlemen, kemudian secara penajaman di dalam pemenangan Pilpres kemarin tentu memiliki rumus dan hitung-hitungannya. Sehingga inilah yang tadi disebutkan oleh Bung Daniel, saya kira rasionalitas di dalam menentukan secara proporsionalnya ini akan tepat dan akan dimengerti oleh seluruh partai-partai. Dan barangkali kalau jabatan-jabatan profesional kan juga banyak yang tentu ini bisa ditempatkan pada pos-pos yang lebih operasional. Oleh karenanya dalam pandangan saya tidak kesulitan lah menurut saya Pak Prabowo ke depan untuk memformulasikan bagaimana komposisi kabinet yang tepat, kabinet yang kerja, kabinet yang tentu bisa mencapai target-target dari Presiden dan Wakil Presiden untuk bisa memberikan kontribusi lebih baik kepada rakyat. Nah, bagaimana nanti internal? Ya, internal tentu diserahkan kepada masing-masing ketua umum, dan ketua umum nanti akan duduk bersama dengan Presiden dan Wakil Presiden dan membicarakannya dengan baik di situ, dan semuanya kalau sudah dalam kesepakatan kan bukan lagi persoalan kuantitas. Nanti berpikirnya adalah persoalan bagaimana secara politik memberikan kontribusi secara berkualitas untuk bisa mensukseskan program-program kerja yang tentu nanti dicanangkan. Dan menurut saya satu hal ya, Mbak Putri, yang mungkin nanti akan menjadi pembicaraan penting menurut saya, yaitu mengenai portofolio gitu ya. Itu portofolio apakah akan disesuaikan dengan portofolio yang saat ini ada, ataukah misalkan mungkin dipecah kembali, misalkan Kementerian Lingkungan Hidup yang dianggap ini adalah multisektoral, itu kan bisa juga nanti secara mandiri. Ataukah dengan pos-pos lain yang tentu ini bisa dipecah dan secara mandiri, tentu dicari wakil yang tepat. Ini juga menurut saya akan menambah terhadap jumlah yang nanti secara proporsional ini akan diberikan kepada masing-masing partai. Dan kalaupun profesional masuk di situ, saya kira nggak ada persoalan itu ya. Dan semuanya adalah domainnya Presiden. Kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih. Baik, semua ada pos-posnya Mas Agung, dan yakin bahwa Pak Prabowo ini bisa mengaturnya, begitu kan? Punya rumus mengenai hal ini. Tapi nanti sebelum Mas Agung juga bisa berikan pandangan, Bang Doli juga bagaimana melihat hal ini? Jadi potensinya untuk mengakomodir semua adalah juga kemudian kementerian-kementerian yang ada kemudian dipecah-pecah begitu sehingga semua juga bisa masuk mendapatkan pos-pos tertentu di dalam kabinet ini, Bang Doli. Tentu saya kira Pak Presiden Pak nanti yang terpilih Pak Prabowo ya, tentu dibantu sama Mas Gibran, pertama kali saya kira akan merumuskan ya kira-kira untuk menjalankan program-program yang saya kira itu kan program-program besar ya program besar yang merupakan turunan dari visi besar yang disampaikan pada saat kampanye kemarin gitu.
dan itu saya kira membutuhkan tim yang cukup kuat, ya. Nah, kemudian komposisinya yang paling ideal seperti apa, itu yang nanti saya kira harus dirumuskan pertama kali oleh Pak Prabowo dan timnya dan seterusnya itu. Nah, baru kemudian nanti tahap berikutnya dengan struktur kabinet, ya walaupun kita sudah punya undang-undang kementerian, ya, saya kira kita punya batasan, kecuali kalau misalnya undang-undang kementerian itu direvisi, itu lain lagi ceritanya gitu. Tapi kalau berdasarkan undang-undang kementerian yang sekarang, ya saya kira kan itu tinggal mengisi apakah memang cocok atau tidak dengan turunan visi yang disampaikan oleh Pak Prabowo untuk menjalankan program-program itu. Nah, kalau memang masih perlu ada penambahan atau pemekaran dan segala macam, ya langkah pertamanya adalah merevisi undang-undang kementerian itu. Nah, baru kemudian di sana bicara tentang orang-orang kompetensi-kompetensi yang seperti apa yang dibutuhkan. Baru kemudian dibicarakan dengan partai-partai politik. Nah, jadi saya setuju, saya kira memang ke depan ini kita semua membutuhkan soliditas, persatuan dan kesatuan. Juga seperti yang disampaikan oleh berapa kali, ya, saya kira narasi besar yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu kan adalah soliditas, persatuan dan kesatuan, kebersamaan gitu. Membuka diri dengan potensi siapa saja, mau dari 01, 03 gitu lah, untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, itu nanti harmonisasi pada variabel-variabel itulah nanti saya kira yang harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan kabinet. Tapi anyway, sekali lagi itu semua kembali kepada hak prerogatifnya Pak Prabowo yang insya Allah dalam beberapa hari lagi diumumkan sebagai pemenang. Oke, baik. Nah, terakhir juga Mas Agung, ini adalah kaitannya dengan pos-pos, komposisi. Mungkin juga bisa terjadi pemekaran-pemekaran, termasuk juga tadi syaratnya seperti apa sudah dijelaskan oleh Bang Doli. Bagaimana hitung-hitungannya melihat hal ini, Mas Agung? Iya, pertama yang perlu ditegaskan juga bahwa posisi menteri ini kan posisi jabatan publik. Otomatis berdasarkan pola dari penunjukan menteri dari Pak SBY dengan sampai Pak Jokowi, kalangan profesional walaupun tidak ada dikotomi antara kalangan partai maupun profesional, tapi memang untuk arahan kali ini ada baiknya Pak Prabowo lebih mengedepankan atau mengutamakan teman-teman profesional untuk mendominasi posisi ataupun komposisi di kabinet. Kemudian dari kalangan partai politik, apakah nanti bisa dimix dari kalangan partai politik ada profesionalnya, yang jelas memang rekam jejak dari setiap menteri nanti memang idealnya lebih banyak kalangan profesional. Kenapa? Untuk memastikan nalar publik bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ini memang arahannya untuk bekerja untuk rakyat gitu. Jangan sampai kesan yang melekat di publik nanti adalah kesan sekedar bagi-bagi atau mendistribusikan kekuasaan seperti itu. Itu yang harus dihindari. Yang kedua, saya kira ada banyak matriks yang menjadi pertimbangan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ketika nanti terpilih, apakah berdasarkan suku, agama, ras, atau ormas misalkan, atau latar yang lain. Yang jelas matriks itu yang akan dikompromikan dengan ketum-ketum partai yang ada maupun kelompok-kelompok kepentingan yang lain. Dan saya kira pengalaman panjang masing-masing partai ini berkoalisi kemudian bekerja dalam pemerintahan sudah cukup solid. Yang perlu dipastikan sebenarnya ada nggak yang unik atau yang istimewa ketika Prabowo Gibran nanti akan memilih seorang menteri. Katakanlah kemarin ketika di masa Pak Jokowi ada keterlibatan KPK dan PPATK misalkan. Nah, di masa Prabowo Gibran nanti ada nggak yang baru, ada nggak yang beda, yang bisa mengirimkan pesan kepada publik bahwa kabinet Prabowo Gibran ini memang benar-benar bekerja sepenuhnya atau yang mengutamakan rakyat seperti itu. Bukan hanya PPATK, bukan hanya KPK, tapi unsur-unsur yang memang punya nafas yang bisa mengakomodasi keresahan dan permasalahan publik secara umum. Dan ketiga, saya kira para narsum yang hadir hari ini saya kira cocok lah jadi menteri ya. Karena dari langgamnya bicara sudah melibatkan banyak unsur ya. Bang Dhanil juru bicara, Pak Ahmad Khairon misalkan Menteri Pertanian atau Kelautan, Bang Doli Menteri Dalam Negeri. Yang jelas orang-orang seperti mereka saya kira harapannya bisa mengisi pos-pos itu, dan ke depan memang kabinet ini benar-benar bisa menjadi kabinet kerja atau zakon yang memang bisa bekerja untuk rakyat. Seperti itu. Mas Agung, terima kasih tinjauannya, pandangannya. Dan juga untuk para narasumber yang bergabung secara daring, terima kasih. Bang Dhanil, terima kasih. Bang Doli juga terima kasih. Pak Herman Khairon juga terima kasih sudah berbincang dalam program kami. Sudah menyediakan waktunya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah jeda, Ken Ane akan menyajikan rangkaian informasi menarik untuk Anda. Silakan Ken.
Ya, betul sekali Putri Viola dan pemirsa. Usai jeda, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali dengan informasi dari Tanggul Sungai Wulan di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang kembali jebol dan mengakibatkan ribuan warga harus mengungsi karena rumahnya terendam banjir. Sesaat lagi kami kembali. Ya, pemirsa, banjir di Kudus, Jawa Tengah kembali memakan korban. 2 anak tersengat aliran listrik. 1 di antaranya harus meregang nyawa saat bermain di jalan yang tergenang banjir. Inilah video amatir warga saat 2 anak dievakuasi usai tersengat aliran listrik dari tiang lampu penerangan jalan. Dari rekaman video, usai dievakuasi, warga berusaha memberikan pertolongan kepada kedua anak tersebut. Kejadian tersebut terjadi di jalan area persawahan yang terendam banjir di Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kudus. Kejadian bermula dari 2 anak yang bermain di jalan persawahan yang terendam banjir, namun tak sengaja memegang tiang lampu penerangan jalan yang mengakibatkan keduanya tersengat aliran listrik hingga terjatuh ke area persawahan yang terendam banjir. Usai dievakuasi, kedua anak tersebut segera dilarikan ke Rumah Sakit Mardi Rahayu dan Puskesmas Jepang. Namun naas, 1 anak akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sejumlah wilayah di Kudus hingga saat ini masih terendam banjir. Warga diminta untuk berhati-hati saat beraktivitas, terutama di wilayah terendam banjir. Banjir yang melanda wilayah Pati, Jawa Tengah belum ada tanda-tanda akan surut. Bahkan ketinggian air di desa yang berada di pinggir aliran sungai Silugonggo, Juwana terus bertambah. Naiknya ketinggian banjir ini selain dipicu intensitas hujan yang masih tinggi, juga disebabkan karena kembali dibukanya pintu air bendungan Wilalung di daerah Kudus yang mengarah ke sungai Silugonggo, Juwana. Salah satu desa terparah terdampak banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yakni Desa Doropayung, Kecamatan Juwana. Di desa yang berada persis di pinggir sebelah barat sungai Silugonggo, Juwana tersebut, ketinggian banjir hari ini antara 80 cm hingga 1,5 meter. Bahkan di sejumlah titik ketinggian air mencapai 2 meter. Sebanyak 357 jiwa dari 162 kepala keluarga kini mengungsi karena rumahnya kebanjiran. Akibat banjir, aktivitas warga lumpuh total. Karena sudah beberapa hari terendam banjir, warga kini mulai mengeluhkan sakit gatal-gatal, pusing, dan juga mulai kehabisan bahan makanan. Pasalnya, hingga hari kelima banjir, warga belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Saat banjir di Semarang bawah mulai surut, tiba-tiba warga di perumahan Dinar Indah, Meteseh, Tembalang ini pemirsa di daerah Semarang Atas dibuat panik. Air banjir tiba-tiba naik di pemukiman mereka. Warga pun bergegas mengungsi ke masjid di kompleks atas. Warga trauma dengan kejadian tahun sebelumnya, yaitu banjir bandang hingga 4 meter akibat tanggul Sungai Babon jebol. Menurut warga, banjir kali ini bukan karena tanggul jebol, tapi karena air sungai penuh, sehingga air dari saluran pemukiman tidak bisa masuk sungai dan berbalik menggenangi pemukiman. Banjir kemudian surut setelah pintu air Kali Babon dibuka. Hingga saat ini warga masih berjaga-jaga karena khawatir banjir kiriman dari daerah atas. Tanggul Sungai Wulan di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah ini pemirsa, kondisinya juga kembali jebol. Hal ini mengakibatkan ribuan warga mengungsi karena rumahnya terendam banjir. Banjir menerjang kawasan pemukiman dan juga persawahan. Banjir juga menggenangi Jalan Pantura Kudus Demak.
Ketinggian air mencapai 1 meter lebih sehingga akses jalan Pantura Demak Kudus ditutup. Karena air terus meninggi, ribuan warga di 6 desa di Kecamatan Karanganyar mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, tim SAR dan BPBD siaga untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang masih bertahan di rumah yang tergenang. Usai jeda pemirsa, kami akan ajak Anda untuk memperbarui dan melihat kondisi terkini di Demak, Jawa Tengah. Usai jeda, kami kembali. Ya, sebelumnya pemirsa, kami telah menghadirkan informasi soal banjir yang terjadi di Demak, Jawa Tengah. Kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini bersama rekan kami Samsul Arifin di Demak, Jawa Tengah. Samsul, bagaimana kondisinya saat ini? Apakah masih cukup luas area yang terdampak oleh banjir? Baik, rekan Ken Anu, dapat saya kabarkan hari ini banjir di Kabupaten Demak semakin meluas dan tinggi genangannya. Bahkan setelah tadi pagi tanggul Sungai Wulan itu jebol, air bah kemudian menggenangi rumah-rumah yang ada di bantaran sungai dan kemudian meluas ke arah barat hingga menggenangi sekitar ribuan rumah yang ada di 5 kecamatan desa ya di Kecamatan Karanganyar. Banjir juga sempat menggenangi jalan Pantura Demak Kudus setinggi mencapai 1 meter. Sehingga aparat dari Polres Demak menyatakan arus lalu lintas di Pantura Kudus ke Demak ditutup dan dialihkan melalui jalur lain, yaitu melalui Kudus, Jepara, dan kemudian ke Demak Kota. Dapat saya kabarkan bahwa banjir di Kabupaten Demak ini terjadi untuk yang kedua kalinya, di mana pada bulan lalu banjir juga menggenangi hampir 10 kecamatan di Kabupaten Demak, dan bahkan karena genangan yang cukup tinggi, pemungutan suara pemilu di Karanganyar khususnya di 10 desa itu ditunda 10 hari kemudian. Jadi hari ini tim dari BPBD, dari Polres, dari TNI dan relawan sudah mulai turun untuk mendatangi rumah-rumah yang tergenang dan melakukan evakuasi paksa kepada warga yang bertahan. Karena mengingat sejak tadi siang sampai hari ini arus air itu cukup deras sehingga itu bisa membahayakan keselamatan warga yang bertahan di rumah. Jadi pihak aparat dari TNI Polri dan BPBD menghimbau kepada warga yang hari ini masih berada di tempat-tempat yang kedalamannya cukup dalam karena di dekat dengan aliran sungai, kedalaman itu mencapai 2 meter. Diminta untuk segera mengungsi ke tempat-tempat pengungsian dan tempat yang lain. Dapat saya tambahkan bahwa banjir di Kabupaten Demak ini tidak hanya merendam di Kecamatan Karanganyar, tapi juga meredam di 9 kecamatan yang lain. Jadi per hari ini semakin meluas dan meninggi sehingga aktivitas warga menjadi terganggu. Demikian, Ana. Baik, Samsul Arifin, terima kasih informasinya dari Demak, Jawa Tengah. Pemirsa, kemunculan 2 ekor buaya berukuran besar di Kali Cengkareng Drain, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara membuat geger warga sekitar. Pasalnya, keberadaan buaya yang diperkirakan mencapai 3 meter itu juga membuat warga resah. Dalam video yang terekam kamera milik warga ini memperlihatkan detik-detik 2 ekor buaya berukuran besar muncul di permukaan Kali Cengkareng, kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Diperkirakan 2 buaya tersebut memiliki ukuran sepanjang 3 meter dan sesekali muncul di saat air kali sedang jernih. Menurut warga sekitar, 2 ekor buaya itu datang dari arah laut lantaran aliran Kali Cengkareng Drain yang berbatasan langsung dengan air laut.
Bahkan kemunculan buaya membuat warga takut dan resah. Hingga kini pihak terkait belum mendatangi lokasi kemunculan 2 ekor buaya dan warga berharap predator buas tersebut dapat segera ditangkap. Harimau Sumatera yang menyerang 2 warga di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dalam 1 pekan terakhir akhirnya berhasil ditangkap oleh tim gabungan BKSDA, Taman Nasional Gunung Leuser, dan Kementerian Kehutanan. Penangkapan harimau Sumatera yang sebelumnya dilepas liarkan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat dilakukan setelah 2 hari pencarian. Tim gabungan dan warga menyusuri jejak harimau dan memasang perangkap besi dengan umpan seekor kambing. Setelah menunggu beberapa hari, akhirnya harimau Sumatera tersebut berhasil ditangkap pada Sabtu sore sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di kawasan Dusun 5 Damar Hitam, Desa Mekar Makmur, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dengan cara ditembak bius. Harimau yang tertangkap berjenis kelamin betina dan memiliki tanda kalung di leher. Diduga kuat harimau tersebut adalah harimau yang dilepas liarkan oleh Kementerian KLHK pada 6 Maret 2024 lalu atas nama Berusi Tutung, sedangkan seekor harimau lagi atas nama Ambar Goldsmith dari pantauan GOS sudah masuk ke dalam hutan. Selanjutnya, harimau yang ditangkap untuk sementara dibawa ke Balai Besar BKSDA Medan. Kita beralih ke informasi lain. Sebuah bus terbakar di Jalan Tol Solo Semarang kilometer 478-600 jalur B di Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu petang dan 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan api berhasil dipadamkan setelah 30 menit. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Inilah detik-detik saat sebuah bus terbakar di Tol Solo Semarang kilometer 478-600 jalur B di Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu petang. Kejadian bermula sebuah bus Rosalia bernomor polisi AD 1769OF jurusan Ponorogo dengan tujuan Batu Raja Palembang berjalan dari arah timur ke barat Solo Semarang. Bus membawa 20 penumpang dan 2 kru termasuk pengemudi. Sesampainya di TKP, bus mengalami korsleting listrik pada mesin mobil. Kemudian pengemudi berhenti dan berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api ringan. Namun api membesar dan membakar bodi mobil hingga kru langsung mengevakuasi penumpang. Diduga akibat kesalahpahaman saat sahur on the road, 2 kelompok pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan saling serang menggunakan batu dan juga petasan. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Diduga akibat kesalahpahaman saat sahur on the road, 2 kelompok pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan saling serang menggunakan batu dan petasan. Polisi yang tiba di lokasi kejadian berulang kali melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan 2 kelompok massa yang bertikai. Dalam peristiwa tersebut, 1 motor dibakar. 2 pemuda yang sempat disandra berhasil dievakuasi polisi dan diperiksa di Polsek setempat. Inilah rekaman warga saat 2 kelompok pemuda terlibat saling serang menggunakan batu serta petasan di Jalan Haji Bau, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu dini hari tadi. Aparat gabungan dari TNI Polri yang tiba di lokasi terpaksa melepaskan tembakan peringatan berulang kali karena seorang pemuda telah membakar motor. Bahkan 2 pemuda nyaris tewas dan sempat disandra oleh lawannya. Fenomena perang sarung yang biasa terjadi saat bulan Ramadan membuat gaduh di kalangan masyarakat. Ajakan saling perang sarung beredar di media sosial.
Polisi pun melakukan patroli dan mengamankan 2 pelaku anak di bawah umur yang hendak melakukan perang sarung. Di media sosial, ajakan saling perang sarung belakangan begitu marak, bahkan videonya beredar luas. Perang sarung ini pun meresahkan masyarakat. Satreskrim Polsekta Lowokwaru, Kota Malang mengamankan 2 pelaku perang sarung di Jalan Kepiting Tunjung Sekar, Lowokwaru, Kota Malang pada Rabu malam lalu. Kedua pelaku masih anak di bawah umur. Yang menjadi sorotan adalah sarung yang dililit untuk bertarung ini diisi besi di dalamnya, sehingga sangat berbahaya jika digunakan untuk perang sarung. Informasi tersebut mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam ini. Betul sekali Ken, dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan kabar utama. Jangan lupa juga, esok kami akan kembali menemani Anda mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh